Ya, selamat siang Pak Suyanto dan teman-teman sekalian. Nama saya Giovanni Dewi Bramantio. Jadi di sini pada siang hari ini saya akan mempresentasikan paper berjudul Authentication as Institutional Maintenance Work yang ditulis oleh Sylvain Colombero dari Grenoble École de Management dan Eva Bosenbaum dari Copenhagen Business School. Nah, paper ini sendiri membahas bagaimana pengelolaan heritage menggunakan autentifikasi dan bersetting di negara Prancis dan Denmark. Kenapa menggunakan Prancis dan Denmark? Karena dua penulis ini berasal dari negara tersebut. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya, mari kita bahas di slide selanjutnya. Nah, outline dari penelitian ini sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Jadi yang pertama adalah rumusan masalah, yang kedua ada teori, yang ketiga ada metode pengumpulan dan analisis data, yang keempat ada penyajian data, dan terakhir adalah kesimpulan, kekuatan, kelemahan, dan saran. Yang pertama, rumusan masalah. Jadi, penelitian ini awalnya membahas bagaimana pengelolaan heritage ini menggunakan autentifikasi yang berarti proses di mana keaslian diproduksi serta berasal mula secara sosial. Kemudian, fokus utama dari penelitian ini adalah pada autentikasi dalam konteks memodifikasi irreplaceable artifact ataupun artefak yang tak tergantikan. Nah, maksudnya artefak di sini adalah benda-benda atau barang yang memiliki kualitas khusus yang mempengaruhi kapasitas pengelola untuk pemeliharaan institusional. Lalu penelitian ini juga bermaksud untuk meneliti bagaimana penyesuaian kontemporer itu terjadi pada 6 bangunan yang menjadi objeknya. 6 bangunan ini nanti dibagi masing-masing negara itu ada 3 bangunan yang dipilih. Nah, yang keempat adalah terdapat potensi irreplaceable artifact mengalami kerusakan dan hilangnya fungsionalitas. Tantangan utama di sini adalah bagaimana mengadaptasi irreplaceable artifact tersebut tanpa mengorbankan keasliannya dalam proses ataupun itu yang kita sebut sebagai autentikasi. Jadi bagaimana sih kita bisa adaptasi artefak-artefak yang bisa dibilang itu sudah lama dan irreplaceable tapi dia tetap bisa mempertahankan keaslian atau autentikasinya. Nah, terdapat 3 bentuk autentikasi dalam penelitian ini. Yang pertama adalah konsolidasi material, mobilisasi kerajinan, dan terakhir peningkatan karakter. Nah, untuk teori. Jadi, penelitian ini menggunakan teori institutional maintenance work. Teori ini menjelaskan dari bagaimana kita tuh menjaga institusi yang sudah mapan agar tetap berfungsi. Nah, idea in brief sendiri adalah bisa dibilang institutional maintenance work itu tujuannya itu bagaimana sih kita aktor-aktor di sini tuh saling menjaga agar lembaga-lembaga atau artefak-artefak di sini tuh bisa tetap eksis. Nah, kemudian metode pengumpulan dan analisis data. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa terdapat dua negara sampel, yaitu yang pertama Prancis dan yang kedua adalah Denmark. Yang tadi disebutkan di awal kenapa dua negara ini dipilih karena ya penulisnya sendiri berasal dari dua negara tersebut. Nah, untuk lebih dalamnya lagi kenapa dua negara ini? Karena dua negara ini kebetulan juga gedung-gedungnya atau arsitektur bangunannya itu mencerminkan prinsip-prinsip dari Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe yang di listnya sendiri dibuat oleh Council of Europe pada tahun 1985. Nah, sampel di sini dia mengambil masing-masing 3 jenis gedung dari Prancis dan Denmark yang masuk dalam kategori listed building tersebut. Kriteria jenisnya adalah kita ada 3 kriteria. Yang pertama adalah autentikasi ekstrim. Di sini Denmark menggunakan gedung Nyeboder dan Prancis menggunakan gedung Pantheon. Lalu kedua adalah penyesuaian kontemporer dengan Denmark menggunakan Solvate dan Prancis itu gedung École de Mines de Paris. Lalu transformasi dramatis di Denmark ada Munkenkert School dan Prancis ada Molitor Swimming Pool. Nah, kemudian untuk pengumpulannya sendiri, untuk bisa memperoleh data secara lebih menyeluruh dari 6 listed building tersebut, peneliti melakukan interview. Selain interview, peneliti juga melakukan pengumpulan data dari arsip dan terakhir dia juga melakukan observasi. Nah, untuk interview sendiri, peneliti melakukan interview kepada 24 aktor kunci yang terlibat dalam setiap proses penyesuaian kontemporer ini. Nah, interview ini dilaksanakan secara semi-struktur interview dengan pertanyaan utamanya itu menyangkut 3. Yaitu yang pertama adalah kriteria dan ambisi yang membimbing dalam membuat perubahan kontemporer, lalu juga ambisi dalam membuat perubahan kontemporer ini sendiri, dan yang ketiga adalah interpretasi dari
bangunan-bangunan terdaftar ini dalam pendefinisian karakteristiknya. Lalu yang kedua adalah data dan arsip. Arsip di sini yang dimaksud adalah dokumen-dokumen maupun deskripsi gambar bangunan dari listed building tersebut yang datanya itu tersedia untuk publik dan tidak bersifat rahasia. Lalu yang ketiga adalah observasi. Jadi di sini peneliti mengamati para aktor yang terlibat dalam pengaturan listed building selama 9 kali pengamatan. Nah, analisis data dari penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana arsitek yang terlibat dalam penyesuaian kontemporer berusaha untuk mempertahankan kualitas historik dan artistik yang memberikan keaslian pada bangunan yang terdaftar. Rujukan dari analisis data di sini menggunakan teknik pengkodian kualitatif dari Corley dan Gioia pada tahun 2014 serta Gioia, Corley, dan Hamilton pada tahun 2013, yaitu yang pertama adalah dilakukan open coding yang dilakukan dari data wawancara, diperoleh dari data wawancara. Lalu setelah open coding itu didapatkan, kita bisa memperoleh first order code. Lalu kita olah menjadi second order code yang diperoleh melalui pengkodian aksial dari first order code ini sendiri. Lalu berikutnya adalah melakukan labeling di second order code dan menghasilkan 3 dimensi agregat. Nah, 3 dimensi agregat di sini adalah yang pertama material consolidation. Yang dimaksud adalah bagaimana mempertahankan bahan asli dari bangunan yang terdaftar atau menggunakan material sekitarnya. Yang kedua adalah craft mobilization, yaitu usaha untuk menjaga keaslian dengan menggunakan keahlian pengrajin spesialis untuk membuat tiruan yang mirip dengan aslinya. Yang ketiga adalah karakter enhancement, yaitu bentuk autentifikasi yang bergantung pada bentuk keaslian yang bukan berupa material, tapi lebih ke arah proses sosial seperti semangat dan perasaan dari gedung-gedung tersebut. Nah, untuk penyajian datanya di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama adalah pengkodean terbuka atau pengcoding data wawancara yang dilakukan, menghasilkan first order code yang mencerminkan tindakan dan niat informan. Jadi di sini di figur 2 kita bisa lihat itu adalah list-list dari first order code yang sudah diperoleh. Lalu setelah first order code ini diperoleh, kita melakukan pengkodean aksial. Nah, setelah itu akan muncul second order code yang secara dinamis merupakan output dari axial coding. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dicari persamaan dan perbedaan dari 6 kasus tersebut, dan second order theme-nya sendiri bisa kita bagi menjadi 6, yaitu form and design, material and substance, location and setting, tradition and technique, spirit and feeling, dan terakhir itu use and function. Lalu dengan second order code sendiri kita memberikan pelabelan dan ada proses iterasi antara first order code dengan konsep teoritis keasliannya. Di sini kita bisa lihat di figur 2 nanti dari second order code ini sendiri menjadi aggregate dimension, yaitu material consolidation, craft mobilization, dan character enhancement. Nah, data struktur ini seperti yang tadi saya bilang sebelumnya terdiri dari 3 aggregate dimension, yaitu material consolidation. Dia tuh aggregate dimension ini dia terdiri dari 3 second order code, yaitu form and design, material and substance, dan location and setting. Sedangkan untuk craft mobilization dia terdiri dari tradition and technique, dan terakhir dari character enhancement dia terdiri dari spirit, feeling, and use and function. Nah, kesimpulan. Adanya artikulasi autentikasi sebagai sumber yang potensial institutional maintenance work diharapkan dan dipercaya mampu memperkaya wawasan pengetahuan ataupun studi tentang bagaimana penelitian pada interface of institutional and authenticity. Penelitian ini juga memiliki implikasi bagi masyarakat luas tentang bagaimana ketika kita melakukan pemeliharaan warisan arsitektur dan lembaga budaya lainnya yang mewakili identitas nasional, itu tuh bisa menjadi sebuah topik yang semakin signifikan dan konteksnya meningkatkan globalisasi, atau bisa kita lihat pariwisata ya, ketika kita merawat gedung-gedung yang ada di ini, dan gedung-gedung unik tersebut bisa menjadi sumber pariwisata bagi negara tersebut dan bagi kita rakyat lokal di situ. Hal yang ketiga adalah autentikasi dapat membantu kita untuk melindungi identitas kolektif kita dan membantu perkembangan identitas ini dengan menggunakan artefak yang tak tergantikan sebagai creative starting point. Jadi gedung-gedung ini tersebut bisa dibilang sebagai gambaran identitas yang dimiliki oleh masyarakat di tempat daerah tersebut. Ya. Di segmen terakhir adalah kekuatan, kelemahan, dan saran. Jadi kekuatan artikel ini secara umum
Artikel ini bisa dibilang bisa menambah pengetahuan atau studi tentang bagaimana sih cara membuat atau menghasilkan pembayaran institusional. Lalu untuk pengumpulan datanya sendiri, penelitian ini tuh banyak menggunakan arsip-arsip yang komplit dan tersedia dan bisa digunakan sebagai acuan. Serta dia menggunakan wawancara dan observasi, jadi bisa dibilang pengumpulan datanya ini baik dan cukup valid ya. Nah, untuk analisis datanya sendiri, artikel ini memiliki data tabel serta data struktur yang dijelaskan itu cenderung mudah dipahami karena penjelasannya itu runtut dan komplit. Untuk kelemahannya sendiri, jadi pengumpulan data ini dia menggunakan dua negara yang dipakai dalam case study, Denmark dan Perancis. Nah, dia tuh memiliki jumlah gedung warisan arsitektur yang timpang apabila dibandingkan. Memang masih banyak ya, semisal di Perancis itu ada sekitar 40.000 dan di Denmark hanya sekitar 9.000. Secara jumlah dia emang banyak, tapi emang dia nggak bisa dibandingkan. Kalau apabila dibandingkan itu akan terjadi ketimpangan karena bisa dibilang Prancis itu memiliki pilihan lebih banyak dari Denmark. Jadi Denmark hanya terbatas dan memang agak sulit untuk dibandingkan, dan kita lihat di contoh ya tadi, misalnya di Prancis ada Pantheon, terus di Denmark ada Skole itu, dan secara bentuk emang agak terlihat agak sulit untuk dibandingkan ya secara langsung. Nah, untuk analisis datanya sendiri, penelitian ini tidak membandingkan efek institusional masing-masing dari tiga negara, dari tiga bentuk autentikasinya. Dan terakhir ada sarannya. Jadi, saran dari saya adalah untuk pengumpulan datanya, mungkin bisa dicoba di kemudian hari itu dilakukan dengan menambah sampel-sampel negara yang diteliti. Jadi kan hanya ada dua ya, Prancis dan Denmark. Atau mungkin bisa juga ke depannya itu dicoba untuk menggunakan sampel negara yang secara kultur mirip. Kan kita lihat tadi kan kenapa menggunakan Prancis dan Denmark, karena dua penulis itu berasal dari dua negara tersebut. Coba kalau misalnya kemudian hari itu kita meneliti dengan topik ini tapi dengan negara yang secara kultur mirip, misalnya di Iberia ada Spanyol dan Portugal, lalu juga Belgia, Belanda, Luxembourg di Benelux, ataupun kalau kita lihat dari dua contoh negara yang disebutkan di penelitian ini, yaitu Prancis mungkin bisa dibandingkan dengan Italia, ataupun Denmark dengan Finlandia dan Swedia. Hal ini karena ketika kita membandingkan dua negara yang memiliki kultur mirip, akan ada kecenderungan negara-negara tersebut memiliki karakter building, karakter gedung yang juga mirip karena mereka mungkin dulu berada di lokasi yang sama dan secara terpengaruh secara budaya itu juga masih mirip. Jadi mungkin itu bisa menarik untuk dilakukan penelitiannya. Nah, lalu penelitian di masa depan juga harus bisa memeriksa secara sistematis jika efek institusional dari ketiga bentuk autentikasi itu berbeda satu sama lain, dan pada keadaan mana sih tiga bentuk itu tuh masing-masing itu menjadi paling efektif. Ya, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Selamat siang.